Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Pratama dengan NIM 2111021002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi deposito. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian deposito. Deposito yakni salah satu bentuk tabungan atau simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu sesuai dengan suatu perjanjian antara nasabah dan bank. Deposito juga merupakan merupakan sebuah produk dari perbankan sejenis simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan juga menjanjikan suku bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Eh, di deposito terdapat juga bunga deposito yang umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan suatu bunga tabungan. Hal ini dapat terjadi karena eh, uang uang nasabah yang akan dikunci selama jangka waktu tertentu sehingga pihak pihak bank akan merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibanding pada suku bunga pada rekening tabungan. Eh, Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang kembali secara otomatis yang dikenal dengan istilah automatic rollover. Selanjutnya, perbedaan deposito dengan sertifikat deposito. Yang pertama itu perbedaan atas di deposito berjangka itu atas nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk. Ya, yang kedua yaitu deposito berjangka ada bukti kepemilikan disebut dengan biliet deposito. Yang ketiga tidak dapat diperjualbelikan. Yang keempat tidak dapat dipindah tangankan. Yang kelima bunga dibayar di belakang. 6. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda. 7. Nominal ditentukan oleh nasabah. 8. Dalam mata uang rupiah. 9. Dapat di rollover. Sedangkan sertifikat deposito yaitu atas unjuk. Yang kedua, bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan. Yang kelima, dapat dipindah tangankan. Yang keenam, bunga dibayar di muka. Yang ketujuh, pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto. Yang ketujuh, nominal ditentukan oleh bank. Yang kedelapan, dalam mata rupiah saja. Yang kesembilan, tidak dapat di rollover. Selanjutnya itu jenis-jenis deposito. Yang pertama itu deposito berjangka. Deposito berjangka adalah uh, salah satu jenis tabungan berjangka yang penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka telah diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun suatu lembaga tertentu. Yang kedua, sertifikat deposito. Ini merupakan suatu deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam sebuah bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau suatu lembaga tertentu sehingga bisa dipindah tangankan dari orang ke orang lain dan sangat juga mungkin untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito on call. Deposito on call adalah sebuah tabungan berjangka dengan waktu penyimpanannya sangat relatif singkat seperti 7 hari, paling lama itu 1 bulan tidak sampai. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar seperti 1 triliun 5 miliar. Selanjutnya yaitu fungsi deposito. Fungsi deposito ada dua, yaitu pertama fungsi intern dan kedua fungsi ekstern. Yang pertama yaitu fungsi intern adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas atau kegiatan operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal bank.
yang mudah pemakainya karena harus mempunyai limit waktu. Yang kedua, fungsi ekstern. Yaitu fungsi yang berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yaitu untuk suatu lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Selanjutnya itu manfaat deposito. Kalau manfaat deposito terbagi tiga. Yang pertama itu dari segi bank. Fungsinya ialah sebagai salah satu bentuk usaha suatu bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum. Upaya tersebut ialah sebagai penambah modal untuk menunjang suatu usaha perbankan khususnya pada bidang pinjaman atau kredit dengan dengan bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito. Yang kedua dari segi deposan. Deposito yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lain. Selain dari itu dapat memperoleh suatu jaminan kredit serta juga dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan juga jangka waktu deposito. Yang terakhir yaitu dari segi perkembangan ekonomi. Dana terhimpun oleh suatu bank tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit akan digunakan dengan secara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif. Selanjutnya itu kekurangan deposito. Kekurangan deposito ada 5. Yang pertama yaitu suku bunga deposito adalah lebih tinggi daripada produk tabungan lainnya. Yang kedua, eh, maaf diulangi. Yang pertama itu keuntungan deposito. Yang pertama suku bunga deposito adalah lebih tinggi daripada produk tabungan lainnya. Yang kedua, relatif aman karena sudah dijamin LPS atau lembaga peminjam simpanan yang mempunyai risiko rendah. Yang ketiga, kemudahan suatu akses. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai suatu jaminan kredit. Yang kelima, syarat untuk memperoleh deposito sangat mudah. Eh, yang selanjutnya itu kerugian kerugian deposito. Yang pertama itu lemahnya terhadap inflasi. Lemahnya di sini yaitu meski memiliki suatu nilai bunga yang tinggi, namun bunga tersebut tidak berarti jika inflasi tinggi. Ditambah lagi dengan pemotongan pada bunga deposito dari pajak sejumlah 20% jika nilai pokok lebih dari 7.500.000. Yang kedua, hasil lebih kecil. Deposito dengan suatu keunggulannya yang rendah risiko berbanding lurus dengan kelemahannya yaitu imbal hasil yang kecil bila dibandingkan dengan investasi lainnya. Yang ketiga, kurang fleksibel. Maksudnya, ada teror yang telah ditetapkan pada sesuai kesepakatan sebelumnya. Deposito ini hanya boleh diambil ketika jatuh tempo. Ya, jika Anda mengambil deposito sejumlah jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya penalti sekitar 1-3%. Selanjutnya itu karakteristik deposito. Karakteristik deposito ada 7. Yang pertama itu setoran minimal. Setoran minimal deposito tidak sama dengan sedang membuka tabungan, yaitu dibuka dengan jumlah yang kecil. Yang kedua, jangka waktu. Penempatan deposito ini juga menghapuskan adanya pengendapan dana dengan biaya waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabah, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Yang ketiga, jika membutuhkan uang dan ingin mencairkan dana deposito. Adanya jangka waktu pada penempatan deposito tak dapat menyebabkan deposito tidak bisa dicairkan tunai setiap saat, namun pada saat jatuh tempo saja. Yang keempat, jika terpaksa harus mencairkan deposito. Jika satu nasabah harus mencairkan deposito, biasanya bank juga akan mengenakan denda penalti pada setiap penarikan dana deposito deposito yang belum pada jatuh tempo. Jumlah dendanya juga bervariasi
atau tergantung kebijakan masing-masing bank. Yang kelima, bunga deposito. Bunga deposito yang dapat diperoleh biasanya lebih besar daripada tabungan. Jadi secara otomatis dana yang dimiliki akan berkembang lebih cepat. Yang keenam, risiko rendah. Risiko rendah. Tingkat pada suku bunga yang tinggi ternyata tidak akan menjadikan deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi, tetapi deposito digolongkan produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya karena sebuah deposito masih sama-sama produk simpanan bank. Yang terakhir yaitu biaya administrasi dan pajak. Biaya administrasi dan pajak bulanan ini tidak akan ditemukan pada deposito karena pajak deposito dihitung dari hasil bunga deposito saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.